mengidentifikasi struktur novel sejarah. Bagian ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita di sini akan masuki struktur novel sejarah. Ada 6 bagian, yaitu yang pertama orientasi, yang kedua itu pengungkapan peristiwa, yang ketiga menuju konflik, yang keempat puncak konflik, dan yang kelima resolusi, dan yang keenam itu ada koda. Baik, di sini kita akan mengenal yang namanya orientasi. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan setting cerita baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan dan hubungan antar tokoh. Kutipan teksnya bisa kita lihat di atas layar. Kedua, pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran bagi para tokohnya. Kutipan teks ada di atas layar. Tiga, menuju konflik. Terjadi peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kerusakan tokoh. Kutipan teks bisa kita lihat di layar. Yang keempat yaitu puncak konflik. Pada bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. Kutipan teks bisa kita lihat pada layar. Resolusi. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya. Setelah mengalami peristiwa puncak itu, pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh tersebut. Kutipan teks bisa kita lihat di layar. Yang keenam ada koda. Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seorang tokoh. Hanya saja tidak semua novel memiliki koda. Bahkan novel modern lebih banyak menyerahkan simpulan akhir cerita itu kepada para pembacanya. Mereka dibiarkan menebak-nebak sendiri penyelesaian ceritanya. Kutipan teks bisa kita lihat di atas. Masuk ke makna kias. Makna kias adalah makna yang memiliki arti yang tidak sebenarnya, di mana seseorang harus menerka maksud dari kata tersebut. Kutipan teks dapat kita lihat pada layar. Dari kutipan teks itu, kita dapat mengetahui ada beberapa makna kias pada novel Ronggeng Deku Paru, seperti membeku artinya diam saja, wajah dingin tanpa ekspresi, dibumbui artinya ditambahi, dan terlangkahi di hatinya artinya terlewatkan di hati. Berikutnya kita masuk ke kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dari novel sejarah terbagi menjadi 7. Pertama, menggunakan kalimat bermakna lampau. Kedua, menggunakan urutan waktu, yaitu konjungsi, kronologis, dan temporal. Ketiga, menggunakan kata kerja material. Keempat, menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat teks langsung. Kelima, menggunakan kata kerja mental. Keenam, menggunakan kata kerja dialog. Dan yang terakhir, ketujuh, menggunakan kata sifat. Selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur intrinsik. Di dalam unsur intrinsik ada beberapa bagian, yaitu tokoh, alur atau plot, latar atau setting, sudut pandang, dan yang terakhir tema. Bagian-bagian ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama ada tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam cerita. Tokoh cerita adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya fiksi yang oleh pembaca ditafsirkan, memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Contohnya bisa kita lihat pada layar.
Yang kedua, alur atau plot. Plot adalah rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas. Di dalam alur terdapat peristiwa yang saling berrelasi dalam peran masing-masing, baik sebagai sebab maupun sebagai akibat sehingga menciptakan konflik. Sifat tersebut tercermin melalui suspense atau misteri karena di dalamnya terdapat kejadian berupa konflik yang mampu menyihir pembaca untuk terus mendorongnya membaca. Contohnya bisa kita lihat pada layar. Yang ketiga ada latar atau setting. Latar atau setting adalah gambaran yang digunakan untuk menempatkan peristiwa di dalam suatu cerita fiksi. Latar ini menyerang pada tempat, waktu, sosial, sehingga latar seringkali dibedakan menjadi 3 macam, yakni tempat, waktu, dan sosial. Latar tempat berkaitan dengan kondisi geografis. Latar waktu berkaitan dengan kondisi abad, dasawarsa, abad, tahun, bulan, hari, jam, zaman maupun historis. Latar sosial berkaitan dengan kondisi tokoh atau masyarakat yang digambarkan dalam cerita. Contohnya bisa kita lihat pada layar. Yang keempat, sudut pandang. Sudut pandang atau point of view memasalahkan siapa yang bercerita. Pencerita akan menempatkan tokoh melalui berbagai cara atau pandangan dalam menampilkan tokoh, laku, latar, dan peristiwa untuk menata cerita fiksi kepada pembaca. Sudut pandang dibedakan menjadi sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Jika tokoh tersebut adalah tokoh utama, cerita sudut pandangnya adalah orang pertama atau protagonis. Jika narator menyampaikan pemikiran tokoh, sudut pandang ceritanya adalah orang ketiga yang mengetahui banyak hal. Contohnya kita bisa lihat pada layar. Yang kelima, tema. Tema merupakan pokok pikiran atau dasar sebuah cerita yang memiliki kaitan dengan makna kehidupan. Pada umumnya, pengarang menawarkan kepada pembaca tentang makna kehidupan, mengajak pembaca untuk melihat, merasakan, dan menghayati makna kehidupan tersebut dengan cara memandang permasalahan itu sebagaimana ia memandangnya. Contoh bisa kita lihat pada layar. Kita masuk ke bagian nilai-nilai yang ada pada Ronggeng Dukuh Paruk. Pertama, nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Contoh kutipan teksnya bisa kita lihat pada layar. Kedua, nilai sosial. Nilai sosial yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Contoh, kutipan teksnya bisa kita lihat pada layar. Ketiga, nilai agama. Nilai agama yaitu nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai agama. Contoh, kutipan teksnya bisa kita lihat pada layar. Demikianlah hasil identifikasi dari kelompok kami. Maaf jika ada yang kurang, karena di dunia itu tidak ada yang sempurna. Sekian dan terima kasih. Baik, kita akan bisa Udah lah, nanti kupotong. Ya. ada struktur berbagai masalah A few moments later. kutipan teks bisa kita lihat di layar. Kutipan teks bisa kita lihat di pada Ayo, Peggy. Ini pun guyung-guyung juga. Pada bagian ini pun sering lanjut. Ya udah lanjut. Yang keenam ada apa dah? Dari kutipan lang.